Saudara, dikisahkan terjadi satu peristiwa kapal karam. Saat itu, hanya satu orang pria yang selamat dari kecelakaan maut tersebut. Dan setelah semalam-malaman terombang-ambing sendirian di lautan, akhirnya pria ini terdampar di pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pada waktu itu, ia berdoa, memohon kepada Tuhan untuk segera menyelamatkannya. Dan kemudian sepanjang hari ia mengamat-amati langit dan melihat ke lautan berharap pertolongan itu tiba. Tetapi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Akhirnya setelah beberapa hari ia tidak melihat pertolongan itu datang, maka dengan penuh kerja keras dan banyak keletihan yang dialaminya, ia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca. Dan juga untuk menyimpan beberapa barang yang ikut terdampar dengan dirinya. Waktu berlalu dan ia mulai tidak lagi berharap. Saudara, suatu hari setelah ia pergi mencari makanan, saat ia hendak kembali ke gubuknya, dia melihat gubuk kecil kesayangannya itu terbakar. Asapnya membumbung tinggi ke langit dan yang paling parah, saudara, semua benda-benda terakhir yang ia punyai dan ia anggap sangat berharga untuk menemaninya dalam kesendirian di pulau itu, ternyata semua ikut terbakar. Maka dengan sedih dan marah, ia menatap ke langit dan berkata, "Tuhan, Engkau sungguh tega melakukan ini semua kepadaku." Dan pada malam itu, ia tertidur dengan kemarahan dan keputusasaan. Akan tetapi, saudara, keesokan harinya pagi-pagi sekali, ia terbangun oleh suara kapal yang terasa begitu dekat. Dan memang ternyata ada satu kapal yang datang mendekat ke pulau di mana ia terdampar. Ia berlari menghampiri kapal itu sambil tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian setelah ia dapat menjumpai beberapa awak kapal yang mendatanginya, ia bertanya, "Bagaimana kalian tahu bahwa aku terdampar di pulau ini?" Tanya pria itu kepada mereka. "Oh, kami melihat tanda asap yang kamu buat." Begitu jawab mereka. Saudara, mungkin ada di antara kita saat ini mengalami hal yang serupa dengan pria tadi. Kita merasakan kesusahan dan penderitaan tengah menghimpit hingga jiwa kita merana dalam ketidakberdayaan. Dalam kesusahan itu mungkin engkau saat ini berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan datang daripadanya. Akan tetapi engkau juga merasa sepertinya Tuhan tidak mendengar, apalagi menjawab doa-doa yang engkau panjatkan. Di saat-saat seperti inilah rasanya mudah sekali bagi kita semua, bagi saudara dan saya, untuk tergoda menyerah dan kehilangan harapan. Apalagi jika kita melihat situasi nampak semakin buruk. Akan tetapi saudaraku, kita tahu juga, kita tidak boleh membiarkan diri kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Sehingga sekalipun tempat perlindunganmu terbakar dan engkau kehilangan semua yang berharga di dalam kehidupanmu, ingatlah saudaraku, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hendak mendatangkan kecelakaan. Oleh karena itu, mungkin sekali seperti gubuk yang terbakar milik pria tadi, maka kesusahan dan penderitaan yang tengah kita tangisi saat ini akan Tuhan pakai untuk membawa kebahagiaan kelak. Karena Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri, karena Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sungguh firman Tuhan yang indah, firman yang menguatkan dan juga mengingatkan bahwa ada waktunya. Nanti setelah kita paham maksud Tuhan, saat kita menengok ke masa lalu, kita akan bersyukur
atas semua hal yang telah kita lalui. Oleh karena itu saudaraku, ketika saat ini, ketika kita berada dalam situasi sulit, situasi yang mendorong kita untuk bereaksi negatif, mari kita bersabar. Mari kita berusaha tabah. Tetaplah berpikir positif, dan oleh karena itu katakanlah kepada dirimu sendiri bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Tuhan sedang bekerja bagimu di balik semua persoalan yang ada. Bahwa Tuhan tengah menyiapkan satu kebahagiaan di mana Ia dalam waktunya akan menghapus semua air matamu. Untuk itu, kiranya kebahagiaan sempurna saudara miliki di dalam Tuhan.